Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Saya mau ke Bang Doli Kurnia lagi. Bang Doli, kalau memang DPR maupun Parpol mendukung pengesahan RUU ini, apa langkah konkret atau upaya konkret dari DPR untuk bisa segera diberlakukan? Begitu Bang Doli. Kita make it simple aja ya, bahwa eh, sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden ini tinggal ditindaklanjuti saja. Tadi benar bahwa Presiden kita Pak Prabowo bukan hanya sekedar kepala pemerintahan, bukan hanya presiden, tapi juga adalah pemimpin koalisi partai politik yang ada di pemerintahan. Jadi sebenarnya tinggal dibangun kesepahaman, kesepakatan, ya. Kalau memang Presiden melihat ini adalah sesuatu yang urgent, ya tinggal dibicarakan di tingkat partai politik dan kemudian pimpinan partai politik masing-masing mendorong fraksinya di DPR untuk segera memasukkan, mengagendakan ini dan kemudian dibahas antara DPR sama pemerintah. Nah, apalagi tadi saya katakan sebenarnya masing-masing posisi sebagai pembentuk undang-undang, baik kami di DPR maupun di pemerintah, setahu saya tentang undang-undang perampasan aset ini sampai sekarang masih terus didiskusikan gitu. Nah, kalau tadi misalnya kita mendengar pernyataan salah satu Menko-nya ya, saya menangkapnya itu bukan sesuatu yang bertentangan ya. Yang ditanggapi Pak Yusril itu kan soal urgensi soal Perpu. Saya kira kalau memang ada kesepakatan ya antara pemerintah, apalagi ini dipimpin atau diperintah langsung oleh seorang presiden yang adalah ketua umum partai politik, pemimpin koalisi ya, itu tadi kita bisa buat sederhana gitu ya, nggak usah keluarkan Perpu, jadi segera saja didorong, kemudian ada pembicaraan, kita revisi itu list prolegnas ya, dimasukkan dalam Protes 2025, kemudian seperti Bang Saud bilang tadi dibuat time frame-nya, dan saya kira kalau soal KUHP ya menurut saya ini ya, ini bisa simultan saja, nanti tinggal saling mendukung, sinkronisasi saja gitu ya, nggak perlu misalnya harus KUHP dulu baru itu gitu. Kalau memang kita semua paham undang-undang ini perlu gitu ya, itu bisa sejalan saja dibahas. Jadi apa yang jadi tinggal dikonekkan saja tuh antara isi KUHP dengan apa yang mau kita bahas nanti di undang-undang perampasan aset ya. Gitu. Baik Bang Doli, kalau memang ini sebenarnya hanya tinggal sedikit saja, hanya tinggal perlu didorong sedikit saja, kemudian apa yang sebenarnya menghambat? Apakah ada faktor internal atau faktor eksternal yang kemudian menghambat RUU perampasan aset ini, Bang? Kalau sekarang menurut saya tidak lagi ada hambatan, apalagi kalau sudah ada pernyataan presiden yang tegas begitu, ya. Tadi seperti Bang Saud bilang, ya jangankan ada apa namanya secara verbal lugas begitu ya, batuk saja sebetulnya itu sudah ada ini. Jadi menurut saya tinggal di follow up saja ya. Bang Yusril ya sebagai Menko yang menangani hukum, terus dengan Pak Supratman sebagai Menteri Hukum ya segera menindaklanjuti secara operasional gitu ya, secara teknis untuk segera mengagendakan ini bersama dengan pimpinan DPR. Nah, jadi kami misalnya di Balik ya, karena memang dari awal ini sudah kita masukkan, bahkan kami sudah pernah melakukan RDP 3 kali ya di DPR itu mengundang beberapa stakeholder untuk mendapatkan masukan ya supaya memperkaya soal bagaimana undang-undang ini menjadi undang-undang yang memperkuat upaya kita memberantas korupsi gitu. Jadi nggak ada hambatan sebenarnya ya kalau apalagi kalau misalnya kita dengarkan statement yang terima kasih Bang Doli. Itu. Sebenarnya tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan, Bang Saur. Tidak ada hambatan, tapi kok ruwet? Iya, itu sebabnya nanti kita tinggal melihat ya, karena dari substansinya udah lama dikaji, terus kemudian presidennya juga sudah cukup banyak. Pertemuan kita sebelumnya bahkan Amerika ingat yang ada speeding di jalan tol, ditangkap sampai FBI di dalamnya duit semua. Tapi dia nggak bisa bertanggungjawabkan duit itu tanpa putusan dia melanggar jalan tol, uang diambil aja gitu.
Nah artinya presidennya cukup banyak dan piagam PBB sudah melindungi kita. Kita nggak akan banyak dikritisi. Nah kalau ada persoalan-persoalan di dalam nanti ada penyelidik, penyidik, kemudian penuntut, kemudian stakeholder lainnya yang disebutkan Mas Doli tadi, memang itu harus diajak. Kementerian Keuangan juga harus siap juga. Ya, saya pikir mereka juga pernah mengkaji, saya pernah baca tulisan dia, mereka juga siap. Jadi stakeholder yang lain juga sudah siap. Jadi tinggal suasana di DPR sekarang juga kelihatannya pasti sebagai koalisi sudah quote-unquote instruksi, ya kan. Mudah-mudahan nggak ada istilah lagi Korea-Korea tadi lah. Ya, sedih juga kalau itu. Tapi Kalau berarti lihat setuju. ngomongnya Mas Doli tadi itu udah nggak ada istilah Korea-Korea tuh. Tinggal jalan lah itu. Jadi kita percaya aja. Tapi memang agak challenging kalau kita tantang time frame-nya gitu. Nah Nah, itu keren. berarti kita tunggu disahkan aja, nggak Kalau perlu saya didahului sih, Perpu ya. Iya, kalau saya sih mikirnya sebelum Agustus, ya keren 17 Agustus juga punya undang-undang baru perampasan Bang aset. Endar, di challenge. Time-nya kapan? Karena harapan publik juga lagi tinggi-tingginya. Ya jangan tanyakan saya, Bang Doli kan udah jawab tadi bahwa bisa dilakukan secara parsial ya kan gitu. Jadi itu mewakili sebagai lembaga legislatif untuk melakukan hal tersebut. Nah yang kedua juga memang terkait dengan masalah Perpu, apakah dibutuhkan sekarang atau tidak ya kan? Ini kan memang ada gap waktu ya. Apakah gap waktu ini selama proses ini harus diisi oleh Perpu atau tidak? Ini kan akan menjadi suatu perdebatan akademis juga nanti ke depannya. Apakah ya kan kalau ketika Presiden mengeluarkan Perpu ya kan, ini menggunakan yang mana? Rancangan undang-undang yang lama ya atau tidak? Kan seperti itu kan? Jadi karena gini, sifat dari Perpu itu sifatnya memang darurat. Darurat dalam arti kata pembahasan dan isi konten materi dalam Perpu tersebut ini tidak dilakukan ya kan sebagaimana normalnya legislasi di undang-undang. Dan oleh karena itu tentunya belum tentu sempurna. Ini kalau ibarat bayi itu bisa jadi ya agak sedikit prematur bayinya. Artinya kan walaupun sudah didorong, belum sempurna, perbaikan itu kan bisa dilakukan nanti. Oh iya, maksud saya jangan sampai ini juga nanti malah menjadi bumerang. Karena belum tentu juga revisi RUU perampasan aset yang lama, umpama kita template lah ya, kita template masuk ke dalam Perpu. Apakah itu masih relevan ya di beberapa konten ya kan, di beberapa pasal dengan keadaan pada saat ini. Ya kan, karena harus dicatat bahwa kejahatan itu selalu bergerak. Kejahatan itu selalu akan menemukan modus-modus baru. Nah, modus-modus baru ini kita lihat aja di beberapa kasus yang saat ini. Apakah itu masih relevan itu dipakai? Kan gitu kan? Nah, kita harus wise juga, harus bijak juga. Yang kemudian juga harus dilihat juga jangan sampai ini menjadi backfire untuk Pak Prabowo sendiri. Ya kan, ketika dia mengeluarkan Perpu, ya kan, tidak secara memang Perpu itu tidak ini karena tidak melalui proses legislasi yang matang, melibatkan partisipasi publik juga tidak kan gitu kan. Maka oleh karena itu khawatirnya tidak sempurna nanti ya kan. Jadi jangan sampai ini malah berkelindan dan bertumpuk gitu ya. Yang penting benar, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi, time frame-nya saja. Time frame-nya saja. Ini kan udah jalan. Time frame sebenarnya dibuat targetnya kapan, dipercepat dan sudah dilakukan loh. Tanggal 1 Mei ya kan? Dan kemudian ini tanggal berapa ini? Udah kurang lebih hampir tanggal 11. 10 hari sudah dilakukan berapa progres dalam jangka waktu 10 hari. Dilakukan oleh mengajak ketua umum parpol, kemudian juga melibatkan PPATK ya kan, dan beberapa hal lain, dan itu dalam jangka 10 hari sesuatu hal yang sangat tentunya ini juga walaupun berjalan gitu cepat patut diapresiasi. Artinya kan Pak Presiden Prabowo Subianto benar-benar sungguh-sungguh concern terhadap RUU perampasan aset ini. Dan makanya saya bilang, Bel, Presiden kita ini dia nggak punya kepentingan apa-apa terhadap itu. Baik, gitu. Dia kan untuk rakyat. Semua ini untuk rakyat. Dia nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentingannya untuk rakyat. Iya, kepentingan untuk rakyat. Orang dia kita selalu mengatakan dia udah selesai dengan dirinya sendiri kan gitu loh. Masih panas kayaknya ya. Baik, terima kasih. Sayang sekali durasi kami sudah habis, Bang Endar, Bang Saud, dan juga Bang Doli untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Sebenarnya masih panas, sayang sekali. Iya. Tapi kita harus berpisah. Iya. Kita harus pamit undur diri. Saya Andi Kumala. Saya Philip Pusionaso. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.